Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala ta'ala inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua MPR RI, juga Ketua Partai Amanat Nasional Dr. Zulkifli Hasan yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih DKI Dr. Anies Rashid Baswedan dan juga Wakil Gubernur terpilih Saudara Sandiaga Salahuddin Uno, juga mewakili Partai Gerindra. Yang saya hormati yang baru hadir ini jabatannya banyak. Jadi jabatan ini bisa langsung tema ini kembali kepada Pak Osman Sabta selesai. Perekat. Jadi kalau jabatan banyak itu untuk merekatkan lebih mudah. Pak Osman Sabta, Wakil Ketua MPR RI, kemudian Ketua DPD RI, kemudian Ketua Umum Partai Hanura. Masya Allah. Harus dapat muri. Yang lain-lain banyak, ini kita sebutkan yang di atas. Jadi semakin banyak jabatan, maka peran untuk merekatkan bangsa itu semakin luar biasa. Dan peran untuk memberikan pelayanan pada masyarakat pun saya yakin juga lebih banyak lagi. Apalagi bisa terbang ke sana kemari dengan cepat. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang lain-lain juga, insya Allah, walaupun ada juga jabatannya satu, tapi perannya bisa 10-20 bisa juga. Yang saya hormati Haji Omar Irama, Ketua Umum Partai Idaman. Kemudian juga yang hadir di tengah-tengah kita, Saudara Bapak Arwani Tawafi dari Wasekjen P3. Jazakallah khair, ada di tengah-tengah kita. Kemudian Saudara Lukman Edi, ini Ketua Pansus Pemilu dari PKB, Jazakallah khair. Kemudian juga dari Sekjen PBB hadir juga di tengah-tengah kita, insyaallah Jazakallah khair. Kemudian juga mewakili Kapolri, tadi sudah disebutkan oleh MC, Dr. Andes Lutfi Rubihanto. Bapak Dr. Andes, terima kasih Bapak. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga pimpinan-pimpinan ormas Islam. Betul, dari PDIP saya juga akan sebutkan Bapak Profesor Hamka Haq dari Baitul Muslimin, juga dari ormas-ormas Islam yang saya tidak sebutkan satu persatu banyak ini. Perindo belum bisa sebutkan. Kemudian dari Perindo tadi ya, mewakili Perindo ya, dari Ibu Hedi Nuriyah ya, dalam ya. Kemudian Dr. Andalina Mariama juga dari P3. Kemudian banyak ini yang saya tidak sebutkan satu persatu, dari pemuda, dari ormas, dan
hadirin serta hadirat yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau kita melihat tema, memang Idul Fitri itu tanpa disuruh bangsa ini secara sadar maupun tidak sadar dan dari hati yang paling dalam mereka melakukan hal tersebut. Idul Fitri kita semua sudah tahu artinya. Di saat itu ya bersalam-salaman atau musafahah kalau dalam bahasa Arab, bisa diartikan juga dari kata-kata sobhah, kita membuka lembaran-lembaran baru dalam hidup ini. Jadi setiap mulai dengan harapan baru. Walaupun kadang-kadang muncul juga tradisi yang bermacam-macam. Bahkan ada masyarakat mengatakan saat bertemu kosong-kosong. Bahasa kosong-kosong sih bagus, tapi kelihatannya juga setelah itu akan melakukan pelanggaran. Berarti akan memasukkan gol kan? Ya kita tetap berseluruh. Kalau bahasa kosong-kosong seperti main bola, kalau main bola sampai selesai kosong-kosong nggak enak juga dilihat. Pasti harus ada gol yang dimasukkan. Tapi yang penting buat kita bahasa apapun, disitulah saatnya merekatkan. Sebab kalau sudah saling memaafkan, pasti juga terekat hati itu sendiri. Dan tadi ayat-ayat yang dibacakan sangat indah sekali. Manusia yang paling bagus itu jangan tunggu orang meminta maaf, tetapi wal afina 'anil nas, maafkan sebelum orang minta maaf. Itu yang paling hebat. Kalau kesalahan pasti sudah sering terjadi, tetapi jangan nanti halal bihalal. Dan istilah halal bihalal tidak ada kecuali di negeri ini. Kalau kita ke negeri lain, kita bilang halal bihalal pun bingung mereka. So kalau pakai bahasa Arab juga halal bihalal, juga mereka nggak paham, walaupun orang Arab juga sesuai dengan arti yang kita pahami. Jadi negeri ini kaya dengan istilah, kaya dengan tradisi, kaya segala-galanya. Tapi yang kita inginkan, negeri kita ini kaya dan dimiliki oleh anak bangsa itu sendiri yang kaya-kaya semua, bukan orang lain. Itu kita tunggu. Kalau pemerintahnya kantongnya penuh dan rakyatnya kantongnya penuh, ini akselerasi untuk merekatkan bangsa lebih bagus lagi. Saya pikir kita sepakat semuanya. Kalau pemerintah kantongnya penuh, rakyat pun rakyat kantongnya kosong, ya ini juga daya beli kurang, sehingga ya, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang akan muncul gejolak sosial. Jadi saya kembali bahwa tradisi yang kita miliki ini luar biasa. Ya. Mudik itu berapa anggaran yang turun di daerah? Mungkin puluhan bisa. Saya nggak tahu angka, pasti pakar-pakar ekonomi yang memahami itu sendiri, sangat besar sekali. Tradisi musik, tradisi silaturahmi. Kemudian jangan kita berpikir untuk merekatkan itu harus satu pendapat. Ini menurut saya menangkan dulu. Untuk membuat semua jadi satu pendapat, mustahil dan mustahil dan mustahil. Siapa yang bisa membuktikan sekarang di rumah tangga sendiri suami istri dalam kehidupannya satu pendapat semua? Tidak mungkin. Kapan bisa satu pendapat? Insya Allah kalau Allah memasukkan kita ke surga dengan hurul in, pasti satu pendapat. Kalau di dunia, walaupun tidak satu pendapat, tapi kita dapatkan rumah tangga jadi rukun. Coba. Saya menemukan satu rumah tangga, itu kalau terjadi keributan, kira-kira 5-6 skala Richter terjadi goncangan rumah. Kenapa? Piring-piring terbang. Lemari tempat menaruh piring pun roboh juga. Tapi suami istri tadi masih bertahan, punya anak, punya cucu, coba. Rumah tangga tidak retak. Karena apa? Karena goncangan tadi 1-2 menit. Siapa yang bisa mengatakan gempa sampai 1-2 jam? Gempa itu paling 1-2 menit. Setelah itu rukun kembali. Punya anak, punya cucu. Jadi untuk merekatkan ini cari titik temu, jangan cari titik yang berbeda. Mau agama apapun,
apapun, suku apapun, kelompok manapun, partai apapun, pemerintah maupun masyarakat, cari titik temu. Kenyataannya titik temu lebih banyak dari perbedaan itu sendiri. Di titik temulah bangsa ini harus bergandengan tangan bersama-sama. Kalau bukan kita yang bangun negeri ini, siapa lagi? Ya harus kita. Masa untuk bangun negeri perlu datang orang dari luar? Kan tidak mungkin. Kalau datang dari luar, tidak terjadi kekompakan dan untuk merekatkan anak bangsa tidak mungkin terjadi. Karena saya yakin negeri ini memiliki orang-orang yang pintar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, sangat banyak. Kita cari siapa mereka itu. Mungkin kita tidak dapatkan di partai politik, tapi ada di masyarakat. Kita munculkan itu. Semua harus rela. Yang penting bahwa orang tersebut mampu untuk merekatkan seluruh komponen bangsa ini dan mampu untuk membangun negeri kita. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kita semakin sadar. Sebab banyak orang yang tahu tapi tidak sadar. Ada yang tahu. Contoh umpamanya, perbedaannya sangat jelas. Ada yang tahu bahwa itu orang miskin, susah, tapi tidak sadar untuk membantu, dibiarkan aja. Tapi ada yang tahu dan sadar, membantu, mendampingi sampai dia bahkan membuat yang miskin tersebut tersenyum. Itu juga salah satu syarat mutlak untuk merekatkan bangsa ini. Perbedaan pasti terjadi, tetapi kita bergandengan tangan mencari titik temu untuk bersama-sama membangun negeri ini dan merekatkannya. Dan acara-acara semacam ini, silaturahim semacam ini merupakan acara yang sangat bagus, momen yang sangat penting untuk bersama-sama kita membangun negeri ini. Dimanapun kita, dan di partai manapun, dan di posisi manapun, saya yakin semua kita akan bersama-sama berperan untuk merekatkan tali silaturahim di antara kita, cari titik temu, membangun Indonesia yang lebih bagus, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia yang dicintai oleh rakyatnya, dicintai oleh seluruh komponen bangsa, dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mudah-mudahan mampu kita wujudkan. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.